meriah lagi. Yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum saudara duduk, cari 7 orang, kasih tos, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Siapa yang percaya hari ini saudara diberkati dengan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bisa kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini kita akan belajar seperti yang sudah disampaikan, yaitu tentang the second coming of Jesus Christ, kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Ya, harusnya hari ini pertemuan gebiar khusus untuk pelayan Tuhan dan kelompok sel, tapi kali ini memang sengaja kita buka untuk semuanya, karena saya ingin membagikan kepada saudara tentang tanda-tanda akhir zaman. Apalagi kita ada di tahun 2015, saya bisa merasakan jelas sekali saudaraku, di tahun 2015 ini tanda-tanda kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Nanti saya akan bagikan kenapa kok saya bisa katakan seperti itu kepada saudara. Akan tetapi terlebih dahulu sebelum kita masuk di situ, saya ingin mengulangi sebentar tentang skema kedatangan Yesus. Ya, karena saya diberitahu ada sebagian orang yang sudah memahami, tapi sebagian orang yang belum memahami. Saudara harus mengerti, kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus, itu bukan sekedar satu peristiwa. Banyak orang bicara tentang kedatangan Yesus yang di benaknya itu adalah sebuah peristiwa. No. Kedatangan Tuhan adalah sebuah rangkaian peristiwa. Oke, kalau Anda lihat di sana, kita bagi menjadi 7 bagian. Yang sederhana saja. Jadi supaya saudara tahu urut-urutannya, kedatangan Yesus yang kedua ini. Saya mulai dari yang pertama, ya, untuk memberi kita gambaran petanya. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Oke, yang pertama terjadi ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya di dunia ini, nanti akan terjadi rapture. Akan terjadi yang namanya pengangkatan. Orang-orang percaya kepada Yesus yang sudah mati akan diangkat terlebih dahulu ke awan-awan. Kemudian dikasih tubuh kemuliaan. Setelah itu saudara dan saya, kalau Yesus datangnya adalah pada zaman kita masih hidup, maka orang-orang percaya yang masih hidup juga akan diangkat. Kita masih pakai tubuh jasmani, tapi ketika kita diangkat di awan-awan, tubuh jasmani kita akan digantikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, kemudian setelah itu kita akan dibawa masuk, berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dihukum. Karena yang mengalami rapture adalah orang-orang yang percaya, yang diberi keselamatan oleh Yesus. Jadi untuk apa saudara dan saya dibawa di depan tahta pengadilan Kristus? Yang pasti satu, yaitu memberikan upah. Karena saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara setia mengiring Yesus, saudara hidup bagi Yesus, Dia Tuhan yang baik, Dia akan memberikan upah yang besar kepada saudara dan saya yang sudah hidup setia kepada Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Doa saya, upah saudara besar di surga. Boleh katakan amin saudaraku. Kemudian setelah itu kita akan dibawa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Karena Tuhan Yesus sendiri disebut anak domba Allah. Dia jadi mempelai
pria dan saudara saya sebagai gereja. Nah, gereja itu disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus. Ini akan dibawa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Nanti minggu kita akan bicara tentang itu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Peristiwa pertama, saudaraku. Itu bagian yang pertama, yaitu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Sementara semuanya itu terjadi, yang ada di bawah, di bumi, ya, orang-orang yang tidak ikut ngalami rapture, tidak ngalami pengangkatan, masuk di dalam satu masa yang namanya adalah masa antikristus. Saudara dan saya menyembah Tuhan yang disebut sebagai Yesus Kristus. Nah, nanti akan muncul satu penguasa dunia ketika orang benar sudah diangkat, ya, maka yang tinggal di bawah ini, saudaraku, akan muncul satu penguasa yaitu antikristus, disingkat antikris, dan dia masa pemerintahnya sekitar 7 tahun. Dan itu dibagi dua. 3,5 tahun pertama disebut dengan masa aniaya. Kemudian 3,5 tahun yang kedua disebut sebagai masa aniaya besar. Nah, inilah saat muncul ya penganiayaan yang sangat luar biasa sekali. Ini masa yang sangat mengerikan dan menakutkan. Muncul 666, setiap orang akan dipaksa untuk menyembah antikris. Ini terjadi pada masa antikris, setelah rapture, yaitu kemudian antikris. Nah, pada bagian terakhir dari masa 7 tahun antikris akan terjadi satu peperangan besar. Orang memperkirakan ini nanti perang dunia ketiga. Oke, ya. Kalau Alkitab ngomong itu adalah perang Harmagedon, yaitu peperangan besar yang terjadi di dunia. Antikris yang berkuasa, saudaraku, di dunia, ini akan terjadi peperangan yang besar. Tapi kemudian Tuhan Yesus yang tadinya mengangkat orang-orang percaya ke awan-awan, baik yang sudah mati maupun hidup, kemudian dikasih tubuh kemuliaan, maka Tuhan Yesus ini akan turun ke dunia secara jasmani. Nah, ini tadinya Tuhan Yesus ya baru mengangkat, mengangkat saudara dan saya orang percaya baik yang masih hidup maupun yang sudah mati ke awan-awan. Nah, sekarang pada 7 tahun terakhir dari masa antikris, Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus yang mengalami rapture ini tadi akan turun ke dunia dan memerangi antikris. Kemudian mengalahkan mereka. Setelah itu masuk ya berikutnya lagi yang keempat, yaitu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Anda harus mengerti, kerajaan 1000 tahun ini tidak terjadi di surga. Kerajaan 1000 tahun akan terjadi di bumi. Jadi Yesus akan memerintah sebagai raja di bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Sekarang saudaraku, negara dipimpin oleh yang namanya presiden. Ada juga yang dipimpin oleh raja. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia yang kedua kalinya, dia pernah datang yang pertama kalinya 2000 tahun yang lalu. Saya mau ngomong sama saudara, dia juga akan datang kedua kalinya. Dan ketika dia datang kedua kalinya, dia akan mengambil alih pemerintahan dunia ini. Dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, memerintah sebagai raja di atas segala raja. Berita baiknya begini, Alkitab ngomong, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita yang tadi ngalami rapture, kita juga akan turut memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi yang terjadi nanti, saudara dan saya jadi raja-raja yang turut memerintah. Yesus Kristus jadi raja di atas segala raja. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu masa kemenangan. Kalau sekarang kita melihat dunia penuh dengan kekejaman, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan ketidakadilan. Tapi nanti akan tiba waktunya ketika King Jesus, ketika Raja Yesus memerintah dunia ini.
akan ada keadilan, akan ada kebenaran, akan ada kemakmuran, akan ada kelimpahan berkat yang luar biasa yang dia akan curahkan. Dan 1000 tahun ini iblis akan diikat. Makanya kejahatan diikat pada masa itu. Tapi saudara harus tahu, pada bagian terakhir dari masa kerajaan 1000 tahun ini, untuk sesaat iblis akan dilepaskan. Oke? Kemudian dia akan menyesatkan banyak orang, sehingga banyak orang yang sudah diajari Yesus, dipimpin oleh Yesus, diperintah oleh Yesus, tapi ternyata enggak sungguh-sungguh dalam hatinya, ikut memberontak kepada Yesus. Akan terjadi peperangan lagi, yaitu Yesus bersama orang-orang kudusnya ya melawan iblis bersama dengan orang-orang yang memberontak. Ini disebut sebagai perang Gog Magog, saudaraku. Ya, tapi pada waktu itu sekali lagi iblis akan dikalahkan. Semua pemberontak-pemberontak, orang-orang yang tidak percaya akan dikalahkan. Terus kemudian mereka akan menerima hukuman. Ya, mereka akan dibawa untuk berdiri di depan yang namanya pengadilan tahta putih besar. Ya, jadi Anda harus tahu, ini beda sama yang pertama tadi. Waktu rapture terjadi, orang yang mengalami rapture dibawa di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ini orang percaya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitkan setelah perang Gog Magog ini. Akan dibangkitkan, ini kebangkitan orang mati kedua. Kalau yang tadi kebangkitan orang mati yang pertama. Ini akan terjadi kebangkitan orang mati yang kedua. Mereka yang tidak percaya, mereka yang memberontak. Kemudian akan dibawa di depan tahta pengadilan putih besar. Saudaraku, ini orang-orang yang akan binasa. Untuk apa? Untuk dihakimi. Untuk menerima hukuman. Nah, tapi ini saya percaya bukan untuk saudara dan saya. Karena di sini adalah orang-orang yang dengan segenap hati percaya kepada Yesus. Mengiring Yesus, melayani Yesus, dan hidup bagi Yesus. Amin. Baru kemudian babak yang terakhir, yaitu langit baru dan bumi baru. Jadi bumi yang ada ini akan berlalu. Kemudian akan ada langit baru dan bumi baru. Nah, saya harap saudara bisa menangkap secara sepintas skema kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, minggu lalu kita baru belajar yang paling basic, yaitu makna kedatangan Yesus. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada saudara seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu tanda-tanda akhir zaman atau signs of the end times. Saya ajak saudara untuk buka Alkitab, kita baca Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dengan kata lain, bukan cuma saudara yang penasaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Murid-murid Yesus pun juga mau tahu. Dan puji Tuhan, mereka waktu itu hidup bersama dengan Yesus, jadi bisa langsung menanyakan kepada Yesus, apa itu tanda-tanda kedatanganmu, tanda-tanda akhir zaman. Mari kita lihat ayat yang keempat. Perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu
gelisah. Coba sebelum kita lanjutkan, Anda kasih tahu dulu kiri kanan saudara, ngomong begini, jangan kamu gelisah. Sekali lagi ngomongnya begini, kalau terima broadcast message yang aneh-aneh, jangan kamu gelisah. Oke? Soalnya banyak yang terima broadcast message aneh-aneh tentang kedatangan Yesus, prediksi tanggalnya, dan lain sebagainya. Jadi gelisah, jadi takut. Tapi Yesus ngomongnya apa? Janganlah kamu gelisah, oke? Ya, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi, perhatikan, itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Satu ayat lagi, Kisah 2 ayat 20. Karena ada di beberapa tempat tentang kedatangan Yesus. Saya nggak mau buka semuanya, tapi cuma memberi gambaran saja buat kita. Kita nggak cukup waktu kalau harus membuka semua ayat. Ya. Saya bacakan buat saudara. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah, blood moon. Tadi black sun, matahari gelap gulita, black sun. Yang kedua, bulan menjadi darah, ini blood moon. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Sekarang alam pun, dari alam pun saudaraku juga menunjukkan tanda-tandanya. Apa itu tanda-tanda kedatangan Yesus? Tadi sudah kita baca. Akan ada banyak penyesatan. Oke, akan ada kabar perang, terjadi perang di mana-mana. Kemudian kelaparan, gempa bumi. Tadi kita baru saja baca, matahari jadi gelap gulita. Kemudian bulan menjadi darah dan berbagai macam hal. Coba saudara renungkan. Ya. Di tahun 2015, karena kita sekarang ada di tahun 2015. Kalau saudara mengamati, saya mesti ngomong sama saudara, ada tanda-tanda kedatangan Tuhan di tahun 2015 ini. Yang bisa kita lihat, muncul. Ya. Dan sesimpel kita mesti menyadari, Yesus segera datang untuk kedua kalinya. Kita nggak tahu kapan. Yang penting kita siap. Tapi Tuhan Yesus ngomong perhatikan tanda-tanda zaman itu. Tanda-tanda akhir zaman. Ya, di tahun 2015 nih ada banyak kehebohan. Banyak orang sedang heboh berapa waktu yang lalu karena ada bunyi sangkakala. Di sini siapa yang sudah sempat melihat videonya? Bunyi sangkakala, mungkin di YouTube, di internet dan lain sebagainya. Boleh angkat tangan saudara? Wow, cukup banyak juga ya. Oke. Ya. Ada bunyi sangkakala, kedengaran secara langsung. Sebagian ahli ngomong bahwa ini terjadi karena ada gesekan lempeng bumi. Ini suatu peristiwa alam. Tapi para rohaniawan ngomong bahwa ini waktunya sudah dekat. Bukan cuma dari Kristen, tetapi dari agama-agama yang lain pun mereka juga ngomong bahwa waktunya semakin dekat. Ini ada sesuatu yang tidak biasa. Oke, ada bunyi sangkakala. Tahun 2015 ini saya ngomong adalah tahun yang sangat penting. Tahun yang sangat penting. Kenapa kok saya ngomong tahun 2015 ini tahun yang sangat penting? Saudaraku, sebab tahun 2015 ini buat orang Yahudi adalah tahun yang disebut Smita. Bahasa Indonesianya di Alkitab yang familiar sama kita, yaitu tahun Sabat. Oke, saya rada pelan di sini supaya saudara bisa mencerna. Nah, Anda bisa lihat di situ. Tahun 2015 adalah
buat mereka dinamakan tahun Ayin He. Kalau kita ngomong 2015, tapi kalau mereka ngomong ini tahun 5775. Ya, tahun disebut Ayin He 5775. Di tahun 2015 ini juga, saudaraku, karena mereka tidak mengikuti kalender solar, kalender mengikuti perhitungan matahari. Kita ini ngikuti perhitungan matahari. Kalau mereka ngikutin perhitungan bulan. Ya, makanya beda. Kayak Lebaran kan beda sama tahun baru 1 Januari kan? Ya, orang Chinese juga punya tahun baru Cina yang berbeda sama tahun baru yang biasa. Kenapa? Karena kita ya secara internasional itu menghitungnya pakai perhitungan matahari. Sedangkan mereka pakai perhitungan bulan. Jadi di tahun 2015 ini, saudara harus ngerti, ada sebagian yang masuk dalam perhitungan mereka tahun 5775. Tapi nanti di tahun 2015 ini juga mereka akan masuk di tahun Yobel. Tahun Yobel, jadi akan mengalami pergantian tahun. Kayak Lebaran kemarin ganti tahunnya sekitar berapa lama yang lalu? Sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, nah mereka ganti tahunnya, saudaraku, nanti tanggal 13 September 2015 saat sunset. Itu ganti tahun dari 5775 ke 5776. Supaya saudara ngerti. Ya, jadi satu sisi tahun Smita, satu sisi akan jadi tahun Yobel. Ya, apa artinya tahun Smita? Mengapa ini penting? Dan sangat luar biasa sekali. Saudaraku, tahun Smita kita kenal sebagai Sabat. Tuhan menciptakan dunia berapa hari? 6 hari, kemudian pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Nah ini mereka praktekkan, nanti Anda bisa baca di rumah, Imamat 25. Mereka punya yang namanya siklus 7 tahunan. Jadi mereka, orang Israel, setiap tahun Sabat, yaitu tahun ke-7, mereka yang bertani tidak boleh mengerjakan tanahnya. Jadi 6 tahun bekerja, terus tahun ke-7 dibiarkan. Mungkin saudara kalau dengar perkataan seperti ini Anda berpikir, terus tahun ke-7 kita mau makan apa? Yang luar biasa begini saudaraku, kalau Tuhan memberi perintah, Tuhan kasih kita juga anugerah untuk bisa mentaati perintah itu. Bangsa Israel mentaati perintah Tuhan itu dari perjanjian lama, Tuhan tidak membiarkan mereka celaka. Ketika mereka lakukan itu, kerja tahun pertama sampai tahun ke-6, tahun ke-7 istirahat. Tahun yang ke-6 Tuhan buat mujizat sehingga hasilnya bukan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi hasil tahun ke-6 itu 3 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Bisa untuk tahun ke-6, bisa untuk tahun ke-7, bisa untuk tahun ke-8. Saya mau ngomong sama saudara, dalam hidup saudara, kalau saudara berani taat kepada Tuhan lebih daripada mengikuti pikiran sendiri, Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Dia setia untuk menggenapi setiap janjinya. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Saya berdoa berkat 3 kali lipat Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Dan itu terjadi di tahun Sabat, tahun 2015 ini adalah tahun Sabat. Dan kunci ngalami semuanya itu, yaitu tahun 7 beristirahat. Beristirahat ini artinya buat kita, kenapa kok Tuhan perintahkan? Adalah supaya kita kuduskan waktu itu adalah waktu milik Tuhan. Supaya kita belajar mendekat sama Tuhan. Bersekutu intim dengan Roh Kudus. Makanya Anda perhatikan, di tahun 5775, buat kita tahun 2015, sepanjang tahun ini, khotbah kita topiknya satu.
keintiman dengan Roh Kudus. Kalau saudara baik-baik dengar perintah Tuhan, saudara diberi perintah banyak intim, banyak dekat sama Tuhan, banyak bersekutu intim dengan Roh Kudus. Anda taat, tolong dengarkan baik-baik. Ada berkat 3 kali ganda yang Tuhan siapkan dan Tuhan akan perintahkan untuk datang dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah karena terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi bangun keintiman dengan Roh Kudus. Jadi kalau di awal tahun kita ngomong ini the year of global blessings. Betul, tapi in the year of global blessing, berkat global itu diberikan kepada mereka yang intim dengan Roh Kudus. Wow. Wow. Ini enggak masuk akal kalau dipikir logika seperti bangsa Israel. 6 tahun kerja, tahun ke-7 enggak kerja, pasti keleleran. No, justru saat mereka intim dengan Tuhan, berkat 3 kali ganda Tuhan berikan kepada mereka. Saya rasakan ada orang-orang di tempat ini sebelum tahun ini selesai. Berkat 3 kali ganda akan datang dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan yang luar biasa begini, di tahun 2015 ini yang spesial. Kalau dihitung sejak dari Yerusalem direbut oleh Israel. Saudara harus ngerti. Yerusalem direbut oleh Israel itu pada tanggal 7 Juni 1967. Oke, 7 Juni 1967. Maka di tahun 5775 Israel sekarang ini memasuki tahun yang ke-49. Jadi menurut kalender Yahudi modern, 49 sama seperti kita, 7 dikali 7. Jadi buat mereka ini bukan cuma 5775 ini bukan cuma tahun Smita, bukan cuma tahun Sabat biasa. Tapi ini 7 kali 7, ini double Sabat, double Smita. Wow, Smita biasa saja. Ketika mereka taat sama Tuhan, berkatnya 3 kali lipat. Ini double Smita. Wow. Saudara siap-siap. Anda taat sama Roh Kudus, Anda bersekutu intim sama Tuhan, Anda dekat sama Tuhan, Anda dapat rema, Anda terima pengurapan, Anda terima hikmat daripada Tuhan. Sepanjang tahun ini ada berkat yang lebih dari pikiran dan bayangan saudara. Tuhan akan perintahkan untuk mendatangi hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ada sesuatu yang istimewa sekali dengan tahun 2015 ini. Ini bukan tahun Sabat biasa, ini double Sabat, double Smita. Spesial sekali. Bukan cuma itu saja, tadi saya katakan sama saudara. Nanti tanggal 13 September, mereka akan ganti. Dari 5775 ke 5776. Tanggal 13 September 2015 ini. Dari tahun Smita, mereka akan masuk ke tahun Yobel. Wow. Dan itu juga terjadinya di tahun 2015. Spesial sekali. Mereka masuk di tahun Yobel. Dan Anda harus ngerti, tahun Yobel buat orang Israel itu tahun yang sangat menentukan. Dan banyak peristiwa besar dan penting terjadi pada tahun Yobel. Jadi begitu tahun Yobel mereka sudah siap-siap. Apa yang akan terjadi? Begitu masuk tahun Yobel mereka sudah siap-siap lagi. Sesuatu yang besar akan terjadi karena setiap tahun Yobel sesuatu yang besar selalu terjadi. Di Alkitab saudaraku, Yobel pertama itu dihitung saat umat Allah masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Itu Yobel pertama, itu kemenangan pertama, yaitu tanah perjanjian mereka dapatkan. Itu bicara tentang janji Tuhan digenapi. Haleluya. Nah, Daud
juga naik tahtanya jadi raja adalah saat tahun Yobel. Sekali lagi, ini tahun yang sangat menentukan sekali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengorbankan diri di kayu salib, terjadinya adalah pada tahun Yobel yang ke-30. Tahun Yobel ke-30. Jadi dari tadi tahun Yobel pertama kapan? Saat bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dihitung 50 kali Yobel, 30 kali Yobel itu saat Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian 40 Yobel berikutnya, berarti 30 Yobel tambah 40 Yobel berapa? 70 Yobel. 70 Yobel itu nanti 13 September 2015 itu tahun Yobel yang ke-70. Mereka sebut itu Yobelnya Yobel. Ini tahun yang besar, tahun yang dahsyat, tahun perkara-perkara besar akan terjadi. Mereka mempercayai itu. Kenapa? Karena buat mereka itu adalah tahun pembebasan. Tahun Yobel itu artinya tahun pembebasan. Kalau tadi tahun Sabat itu kita beristirahat. Oke? Tapi tahun Yobel itu tahun pembebasan. Ini terjadinya 50 tahun saudaraku. Tahun pembebasan. 7 tahun kali 7 tahun 49. Tadi kan Shemitah ya. Terus kemudian tahun ke-50 itu tahun Yobel. Itu disebut tahun pembebasan. Yaitu tahun rahmat Tuhan. Nanti di rumah Anda bisa baca Yesaya 61. Itu bicara tentang tahun Yobel. Yaitu tahun pembebasan. Saya percaya buat banyak orang di tempat ini 2015 akan jadi tahun Yobel dalam hidup saudara. Akan jadi tahun pembebasan. Hutang-hutang akan dibebaskan, sakit penyakit akan dibebaskan, kutuk akan dibebaskan. Haleluya. Dan berkat akan dicurahkan dalam hidup saudara. Pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara. Kesembuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Sebab ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Balik-balik lagi terjadinya di tahun 2015. Ini spesial sekali. 2015 ini spesial sekali. Spesial sekali. Saya tiba-tiba ingat, saya baru saja dari Israel, saya bicara selama ada di sana. Saudaraku, mereka benar-benar merasa ini tahun yang sangat spesial sekali. Gak cuma itu saja. Di tahun 2015 ini banyak orang juga heboh. Terjadi yang namanya Tetrad Blood Moon yang ke-7. Atau bulan menjadi darah. Blood Moon ya tadi menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua, bulan akan menjadi darah. Dan ini terjadinya 4 kali. Di sekitar 2015 ini. Itu disebut Tetrad Blood Moon. Dalam sejarah, Anda bisa lihat. Dalam sejarah, Tetrad Blood Moon ke-1, Anda bisa lihat. Itu terjadi di tahun 162. Dan tahun 163. Ini jarang-jarang terjadi. Kalau Anda lihat Tetrad Blood Moon yang kedua, tahun berapa sekarang? 842. Berarti hampir 700 tahun baru terjadi Tetrad Blood Moon. Ya. Tapi Tetrad Blood Moon yang ketiga itu terjadi lagi dekat. Tahun 860. Dan selalu ketika terjadi, ini terjadinya bertepatan dengan hari raya pentingnya orang Israel. Anda kalau lihat, selalu bertepatan dengan Paskah dan Sukot. Sukot itu di Alkitab kita hari raya Pondok Daun. Oke, selalu terjadi. Dan setiap kali Tetrad Blood Moon ini terjadi, bulan darah 4 kali ini terjadi, selalu ada peristiwa-peristiwa penting. Anda lihat Tetrad Blood Moon yang keempat, itu tahun berapa? 1493. Saudaraku tahu enggak?
tahun 1492, saat itu bangsa Yahudi dianiaya dan diusir dari Spanyol oleh penguasa Katolik pada saat itu. Terus kemudian mereka melanglang buana, terus menemukan benua Amerika. Ekspedisinya dipimpin oleh Columbus. Orang pikir ya Itali. Ya, tapi sekarang banyak orang yang percaya dia orang Yahudi. Ya. Tapi mereka seringkali karena dimusuhin begitu rupa, mereka harus menyembunyikan identitas mereka. Oke. Tapi saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Dan kemudian Amerika inilah yang jadi sekutu utama mereka sampai hari ini ya. Saudara tahu lah kisahnya. Ya. Kemudian Tetrad Blood Moon yang kelima terjadi pada tahun 1949 dan 1950. Apa yang penting di sekitar tahun itu? Saudara harus tahu, 14 Mei 1948, bangsa Israel resmi berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi bangsa Israel ini, kalau Anda baca di Alkitab, kan sudah pembuangan ke Babel, sudah tercerai-berai, terus kemudian ngalami masa Nazi, terus dibunuhin banyak sekali Holocaust dan lain sebagainya, benar? Jadi 2000 tahun mereka sudah bubar. 2000 tahun lebih mereka sudah bubar. Jadi tidak ada sejarah di dunia ini negara yang sudah 2000 tahun bubar bisa balik lagi. Ketika mereka berdiri di masa itu disebut mujizat terbesar sepanjang masa. Bagaimana negara yang sudah lebih dari 2000 tahun gak ada, tiba-tiba bisa muncul kembali. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan mau membuktikan dirinya hidup, tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Dalam hidup saudara, kalau Tuhan mau membuka pintu, tidak ada kekuatan manusia yang sanggup untuk menutupnya. Dan doa saya, 2015 ini, pintu-pintu terbuka di dalam hidup saudara. Amin. Apa yang sudah hilang, apa yang sudah lewat, apa yang sudah hancur dalam hidup saudara, saya berdoa, Tuhan pulihkan. Tuhan kembalikan. Haleluya. Terus Tetrad Blood Moon yang ke-6. Terjadinya 1967. Apa yang penting di situ? Anda harus tahu. Juni 1967 itu terjadi perang besar di sana, ya. Disitulah Israel mengambil kedaulatan penuh atas kota Yerusalem. Makanya sampai hari ini ribut terus. Itu terjadinya direbut sama Israel tahun 1967 saat Blood Moon, Tetrad Blood Moon lagi. Saudara harus ngerti, buat mereka ini penting sekali. Karena mereka tidak bisa mendirikan bait suci dimanapun selain di Yerusalem. Di tempat lain mereka hanya bisa buat sinagog. Hanya di Yerusalem mereka bisa buat bait suci. Makanya mereka sampai hari ini belum melakukan semua ritual yang ada di perjanjian lama, korban persembahan binatang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum ada bait Allahnya. Ini yang rebutan. Sekarang terus konflik dunia itu ya kayak gini saudaraku. Karena mereka berusaha. Dan banyak sekali konflik yang terjadi. Ya. Itu tadi sampai di Tetrad Blood Moon yang ke-6. Itu yang sudah terjadi. Nah, Anda harus ngerti, sekarang di zaman kita. Tetrad Blood Moon yang ke-7 di zaman sekarang ini. Anda harus tahu terjadi 4 kali dan akan terjadi 4 kali. Ya. Yang pertama 15 April 2014. Itu pas saat Paskah. Terus kemudian 8 Oktober 2014. Itu sehari sebelum Sukot. Hari Raya Pondok Daun 5775. Yang baru saja terjadi 4 April 2015. Itu Paskah kemarin. Bertepatan sekali lagi Paskah. 5775. Dan nanti akan terjadi lagi 28
September 2015 perkiraan. Ya. Itu bertepatan dengan Sukot 5776. Nah, apa meaningnya? Buat orang Yahudi yang namanya bulan, ini bicara tentang mereka. Berarti kalau terjadi Tetrad Blood Moon lagi 2014-2015 seputar tahun ini akan terjadi sesuatu yang besar. Balik lagi tahun 2015. Tapi yang heran di 2015 kali ini bukan cuma Tetrad Blood Moon. Di tahun 2015 ini juga terjadi 2 kali Black Sun. 2 kali gerhana matahari. Kayak tadi ayat itu. Menjelang kedatangan Tuhan, maka matahari menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Ini bertepatan 2015. Yaitu saudaraku terjadi kemarin yang pertama tanggal 20 Maret 2015. Dan nanti tanggal 13 September 2015. Artinya gini, buat orang Israel, kalau bulan itu bicaranya tentang mereka. Tentang orang Israel, buat mereka loh ya. Bicaranya sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar yang sangat berpengaruh untuk bangsa Israel akan terjadi. Itu moon, bulan. Tapi sun, matahari kalau sampai gelap gulita, ini bukan cuma mereka. Kalau matahari buat mereka, ini bicaranya untuk dunia. Berarti akan terjadi sesuatu yang besar, bukan hanya yang mempengaruhi orang Israel, tapi akan terjadi sesuatu yang sangat besar untuk seluruh dunia. Dan terjadinya balik lagi di tahun 2015. Wow. Wow. Dan Tuhan ngomong ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Menjelang datangnya hari Tuhan. Apakah itu berarti Tuhan Yesus akan datang tahun 2015 ini? Tidak tahu. Bisa saja tahun 2015. Bisa saja tahun 2000 tambah 3 tahun berapa? 18. Bisa jadi tahun 2020, bisa jadi tahun berikutnya lagi. Ada yang ngomong tahun ini, ada yang ngomong 3 tahun lagi. Karena 3 tahun lagi itu dihitung dari 70 tahun bangsa Israel jadi negara. Oke? Bukan tahun 45 kan? Tadi kita sudah belajar tahun 48. Berarti kalau dihitung nanti 3 tahun lagi. Ya, ada yang ngomong 3 tahun lagi, ada yang ngomong 5 tahun lagi, ada yang ngomong 7 tahun lagi. Jawaban saya tidak tahu. Karena Alkitab ngomong hanya Bapa yang tahu. Tapi yang pasti untuk tahun 2015, saya yakinkan saudara, saya secara pribadi percaya, ada perkara besar yang akan terjadi. Dan ini 2 hal. Yang satu buat orang dunia, yang satu buat anak Tuhan. Yang intim sama Tuhan, yang melekat sama Tuhan. Perkara besar yang akan terjadi ini nanti akan merontokkan banyak orang. Tetapi buat anak-anak Tuhan yang melekat sama Tuhan, justru perkara besar ini dipakai Tuhan untuk membawa terobosan dan berkat yang besar atas hidup kita. Karena Tuhan sudah berjanji di Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya doa saudara diberikan hati yang melekat sama Tuhan. Saudara diberikan hati yang punya kerinduan selalu intim sama Tuhan. Karena itu kuncinya. Ya. Di tahun Semita, tahun Sabat, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Coba Anda ngerasain nggak di tahun ini mau gerak kayak gimana pun kalau nggak ditolong Tuhan nggak bisa. Tapi Anda dekat sama Tuhan, Tuhan yang kerja, Tuhan yang berperkara. Anda mikirnya cuma satu, Tuhan kasihnya berlipat kali ganda atas hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah itu berarti
Tuhan Yesus akan datang di tahun 2015? Ya. Anda kalau dikasih tahu tanggal 13 September Tuhan Yesus datang, apakah itu benar? Kalau saya ngomong itu pasti salah. Kenapa? Karena Alkitab sudah ngomong, tidak seorang pun yang tahu. Cuma Bapa yang tahu. Kalau seandainya orang itu tahu, pasti Yesus undur jadwal kedatangannya, saudara. Ada delay-nya. Kenapa? Karena kalau dia benar, Alkitab yang salah. Benar? Nggak mungkin Alkitab yang salah, dia pasti salah. Kalau Anda dengar pendeta khotbah nyebut tanggal kedatangan Yesus, dia pasti salah. Siapapun dia. Siapapun dia. Karena hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Jadi mari kita kembali lagi di Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Semua yang kita ngomong tadi banyak hal yang heboh-heboh luar biasa. Ada sangkakala, ada blood moon, ada black sun, ada macam-macam semuanya yang heboh-heboh itu harus terjadi. Yesus ngomong gini, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Semuanya terjadi, wah. Semua orang panik, semua orang heboh. Tetapi itu belum kesudahannya. Lanjutkan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, perhatikan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Setelah itu, tolong dibaca yang ayat yang ke-9. Saya kok lupa naruh di situ. Ayat 14. Ayat 14. Oke, ayat 14. Ya, tadi kan ngomong semuanya harus terjadi tetapi belum kesudahannya. Sekarang ayat 14. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kalimat terakhir kita baca bersama, 2, 3. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow, tadi kita ngomong tanda-tanda. Tapi ayat 14 ini ngasih tahu kita tanda finalnya. Apa tanda finalnya? Saya ulangi sekali lagi. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya semua orang harus dapat kesempatan dulu untuk mendengar Injil. Baru sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow. Dengan kata lain begini saudaraku, sebenarnya kita bisa mempercepat atau memperlambat kedatangan Yesus yang kedua. Anda harus ngerti itu. Kita, saya ulangi sekali lagi, bisa mempercepat atau memperlambat kedatangan Yesus yang kedua. Kenapa? Karena Yesus datangnya tergantung apakah Injil sudah diberitakan sampai ke ujung dunia. Yesus ngomong, Injil harus diberikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Balik lagi goalnya, hanya kalau sudah sampai ke ujung bumi, ujung dunia, orang-orang mendengar Injil, maka barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Artinya begini,
Sebelum Yesus datang yang kedua, tolong dengarkan baik-baik. Sebelum Yesus datang yang kedua kalinya, akan terjadi panen raya jiwa besar-besaran di dunia ini. Jiwa-jiwa diselamatkan, kerajaan Allah ditegakkan, nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya, Jogja mengalami lawatan besar-besaran, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Doa saya, saudara dan saya jadi alat Tuhan untuk mempercepat kedatangan Yesus. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita jadi saksi Kristus. Banyak jiwa diselamatkan. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, itu sebabnya jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang mau dibelokkan perhatian dan fokusnya dari mengerjakan pemberitaan Injil. Kita ngomong tentang rapture. Nanti besok minggu kita juga bicara rapture. Waktu rapture terjadi, Yesus ngomong 2 orang kerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Terus 2 perempuan, yang satu sama-sama giling, terus kemudian yang satu diangkat, yang satu hilang. Saya ngomong sama saudara, yang diangkat itu yang kerja. Bukan orang yang tinggal semuanya cuma nunggu Yesus datang kedua kalinya, itu gak diangkat saudaraku. Oke? Karena Yesus ngomongnya yang kerja, tapi yang hatinya benar, itu yang diangkat. Saya berdoa ketika Yesus datang kedua kalinya, engkau tidak ditemukan sedang pengangguran. Engkau ditemukan sebagai pekerja dan penuainya Tuhan yang bekerja dengan giat untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang. Memindahkan mereka dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib. Jadi hari ini saya ngomong sama saudara, gak usah bingung kalau dapat broadcast message yang aneh-aneh. Ada yang ngomong, saudaraku, bahwa nanti tahun 2017 Obama suruh kasih biochip di tangan semua orang. Katanya biochip itu 666. Tanda antikris. Kalau dimasukin di tangan, kita masuk neraka nanti. Karena itu tanda antikris. Itu chip. Saya tanya sama saudara, di tangan saudara punya handphone enggak? Punya ya, di handphone saudara ada chipnya enggak? Ada chip. Kalau saudara percaya, saudara, bahwa chip itu 666, berarti Anda sedang pakai antikris. Benar kan? Saudara, ada yang ngomong, barcode itu 666. Ya, jangan pakai barcode, jangan pakai kartu kredit. Sekarang nggak usah pakai kartu kredit. Anda ke Indomart, Alfamart, beli barang, itu modelnya mereka nih. Tit, itu barcode bukan? Antikris. Anda punya rekening bank, Anda punya ATM, debit card, credit card. Mereka ngomong itu 666. Nah, kalau saudara setiap hari sudah pakai antikris, masuk surga apa neraka? Oke? Ya. Tapi ada yang jawab begini, Pak, kalau cuma pakai masih surga. Tapi kalau ditanam di tangan, kita ngomong di Wahyu itu, ya kan, harus di tangan apa di dahi, itu masuk neraka. Saya tanya sama saudara, berarti urusan surga dan neraka ditentukan chip di luar dan chip di dalam. Ini orang-orang yang berpikir sangat terbelakang, sangat mundur sekali. Ini yang menghalangi pekerjaan Tuhan sehingga orang menjauhi teknologi, sehingga beritain Injilnya cuma manual terus. Saya saudaraku memimpin gereja ini kalau nggak pakai teknologi susah. Karena kita harus mengkoordinasikan gereja di Jogja, gereja di Magelang, gereja di Purwokerto, gereja di Jakarta, gereja di Semarang dan lain sebagainya. Semuanya pakai teknologi. Kita sekarang pakai YouTube, kita pakai Facebook, kita pakai Twitter. Itu dibutuhkan dan itu alat yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Barulah tiba kesudahannya. Kalau saudara percaya dengan omongan seperti itu, ya, yang ngomong semua teknologi itu antikris, kita buang semuanya itu, kita hidup di hutan. Kapan Injil diberitakan sampai ujung bumi? Ini yang memperlama, makanya Yesus gak datang-datang.
Gara-gara pemikiran kayak begini. Tapi bukan berarti saya ngomong sama saudara, oke untuk masukin chip di tangan. Saya nggak ngomong seperti itu loh ya. Karena saya akan bahas soal itu nanti. Waktu kita bicara tentang antikris itu minggu ketiga. Kalau besok kan minggu kedua. Itu rapture. Nah minggu ketiga itu kita bicara tentang antikris. Jadi kita nggak perlu dicekam dengan ketakutan yang aneh-aneh, saudaraku. Ada lagi yang ngomong bahwa para pendeta sudah rapat besar. Hasilnya menghimbau umat Tuhan membeli ladang peternakan, penanaman padi, dan lain sebagainya supaya bisa terhindar dari chip antikris 666. Ini. Oke. Ya. Zaman sekarang, saudara harus tahu, kalau antikris menguasai dunia, satelit sudah bisa tahu semua orang. Mereka punya satelit, mereka punya drones. Anda mau di gua, Anda di gunung, ketemu juga. Nggak lewat. Sudah nangkap bisa maksudkan? Nggak lewat. Sekali lagi saya nggak ngomong saudara besok suruh masukin chip di tangan lo ya. Jangan ngomong begitu lo ya. Nanti saya jadi punya sebutan baru, pendeta antikris katanya saudaraku. Kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal yang seperti, jangan mau ditakut-takuti dengan pesan-pesan yang seperti itu. Kenapa? Karena pertama, berita kedatangan Yesus yang kedua kalinya sesungguhnya adalah berita sukacita. Berita kemenangan. Buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Percaya enggak saudara kepada Yesus? Berita kemenangan. Karena Yesus waktu datang kedua kalinya, Anda bayangkan. Yesus 2000 tahun lalu datang ke dunia. Nanti dia datang ke dunia. Kita ngelihat Yesus langsung. Kita bisa bicara Yesus secara langsung, secara jasmani. Dengar omongan Yesus secara jasmani. Bayangin. Terus kemudian sudah dikasih tahu kan. Kalau kita nanti ngalami rapture, tubuh kita diganti tubuh kemuliaan. Keren banget tubuh kemuliaan ini. Ya, kemarin minggu sudah diceritakan sama saudara, kalau waktu itu murid-muridnya sedang di satu ruangan tertutup, tiba-tiba Yesus bisa masuk di ruangan itu. Berarti dengan tubuh kemuliaan, kalau nanti dikasih sama saudara, kita bisa menembus dinding. Dan tubuh kemuliaan ini bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu saja, sekejap mata, wes. Bayangan paling liar saudara tentang Superman masih kalah dibandingkan dengan tubuh kemuliaan ini. Dan itu akan Tuhan kasih sama saudara dan saya. Antikris bertekuk lutut sama kita. Antikris gak menang sama kita. Amin. Kita ini pemenang. Lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dikasih tubuh kemuliaan. Wow. Dan hebatnya lagi. Buat saudara, para pecinta kuliner, jangan takut. Karena Yesus dengan tubuh kemuliaannya masih doyan ikan bakar. Ikan sama murid-muridnya makan ikan bakar. Berarti nanti restoran masih laris, kita masih bisa kuliner dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang paling enak-enak dan hidup. Dan gak perlu takut kolesterol, jantungan, asam urat. No problem. Bayangin kedatangan Yesus yang kedua, isinya kita ngalamin rapture. Kita dikasih upah, mahkota kemuliaan. Kita punya tubuh kemuliaan. Kita mengalahkan antikris. Kok takut? Orang yang takut sesungguhnya mengimani dia nggak ikut rapture. Ya sudah, kalau dia memang percaya nggak ikut rapture, ya pantas takut. Karena 7 tahun itu menjadi tahun yang menakutkan. Saudara harus ngerti, antikris itu terjadinya setelah rapture. Siapa di sini percaya bahwa saudara akan mengalami rapture, diangkat bersama Yesus di awan-awan? Boleh lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Anda orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita nggak perlu takut kalau dengar prediksi yang aneh-aneh? Simple saudaraku. Saya ngomong sama saudara begini, kelompok yang suka buat prediksi yang macam-macam tentang kedatangan Tuhan, siapa antikris dan lain sebagainya, itu kelompok yang sudah terbukti salah secara konsisten.
Terus setelah salah, ganti lagi tanggalnya. Prediksinya dirubah lagi, tapi salah lagi. Jadi kalau Anda dengar prediksi baru lagi, ngomong aja, pasti salah lagi nih. Karena di sepanjang zaman, sudah muncul begitu banyak prediksi tentang kapan Yesus datang kedua kalinya. Ada yang ngomong tahun 1988, zaman itu seru banget. Ada yang ngomong 1989, ada yang ngomong tahun 2000, ada yang ngomong 2012, sampai film 2012 lari sekali kan, lihat enggak kemarin? Wah semuanya takut, katanya kiamat, setelah 2015 enggak bisa ngelihat apa-apa. Bisa saudaraku, sekarang matahari masih bersinar di pagi hari. Tapi zaman itu, oke? Dan terbukti secara konsisten salah lagi. Terus kemudian ada yang ngomong 13 September 2015, 21 Oktober 2015, salah lagi. Ada lagi yang memprediksi siapa antikris. Itu dapat angka 666, chip 666, karena barcode-nya itu ada panjangnya lebih dari yang lain, 3 kali itu 666. Baca juga di internet ya. Ya kan? Orang itu saudaraku punya rumus untuk menemukan angka 666 itu sampai saya heran sendiri. Hebat sekali, mereka punya rumus untuk semua orang ditemukan angka 666-nya. Anda harus tahu, zaman Hitler merajalela di dunia, pada waktu itu banyak pendeta khotbah dan menubuatkan Hitler itulah antikris, tapi sudah mati sekarang. Antikrisnya batal, ganti orang lain lagi, saudara. Mereka punya rumus menemukan Hitler itu 666. Ada lagi yang ngomong Ronald Reagan itu 666. Kenapa? Karena Ronald itu 6 huruf. Reagan itu 6 huruf, di tengahnya dia punya nama tengah siapa saya lupa, 6 huruf juga, jadi 666. Saya pikir lagi, ini lama-lama kalau mereka gak suka sama saya, nama Jonathan Setiawan pun bisa dihitung juga jadi 666. Pokok yang gak suka sama siapa, mereka bisa dapat rumus, entah dari mana rumusnya, pokok ketemu angka 666. Dan secara konsisten, ini kelompok yang salah. Dan setelah itu malu-maluin semua gereja Tuhan. Karena dunia jadi mencemooh kita. Dunia jadi mencemooh gereja Tuhan. Ngomong nubuat, mau kiamat, gak ada kiamat. Benar? Ini gara-gara kelompok gak bertanggung jawab. Jadi kalau hari-hari ini Anda dengar prediksi yang aneh-aneh, itu gak perlu. Gak perlu buat kita ngerti tanggal kapan Yesus datang kedua kalinya. Anda ngerti tanggalnya pun kapan Yesus datang kedua kalinya. Kalau saudara gak siap, ketinggalan juga. Tapi Anda gak ngerti tanggalnya kapan Yesus datang kedua. Yang penting saudara mempersiapkan diri. Kapanpun saudara akan diangkat, ngalami rapture bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikasih tubuh kemuliaan, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Percaya sama saya saudaraku, di sepanjang zaman orang itu punya teori yang aneh-aneh. Kredit card 666, saya ngerti benar. Pendeta yang zaman tahun berapa khotbah kredit card itu 666. Sekarang kredit cardnya setumpuk, komplit semua bank punya dia. Oke, tapi zaman itu ngeri banget khotbahnya, kredit card itu 666. Ada juga pendeta yang khotbah waktu itu. Ya. Nanti tanggal sekian, Yesus datang kedua kalinya. Saya sudah ngomong sama driver saya, setelah lewat tanggal itu, mobil saya milik kamu. Wih, keren banget saudaraku. Itu seharusnya rekaman saya simpan. Saya kasih sama drivernya. Tapi kadang-kadang orang jadi seperti itu. Kita enggak, kalau firman Tuhan tidak memberitahu kita kapan Yesus datang kedua kalinya, berarti bukan itunya yang penting. Yang pentingnya saudara dan saya siap kapanpun Yesus datang, entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi,
entah setahun lagi, entah habis ini, kalau Yesus datang langsung kedua kalinya, saudara dan saya siap kita ngalami rapture, terangkat bersama dengan Yesus. Amin. Gimana kita siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua? Yang pertama, miliki pertobatan sejati. Jangan lagi hidup main-main. Saya ngomong sama saudara khotbah begini bukan berarti saya ngomong Yesus gak akan datang kedua kalinya. No. Tadi saya di awal ngomong di tahun 2015 ini ada banyak tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus semakin dekat. Gak main-main saudaraku, saya mempercaya itu, saya mendoakan itu, saya menanti-nantikan supaya Yesus cepat datang. Karena itu hari kemenangan kita, itu hari sukacita kita. Tapi untuk itu bisa kita alami, pastikan ada pertobatan sejati. Karena Alkitab ngomong di akhir zaman, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk kerajaan surga. Kenapa? Yesus ngomongnya begini, karena aku tidak mengenal kamu. Berarti untuk masuk surga, untuk mengalami rapture, kita harus jadi pribadi yang kenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ajak saudara, bereskan hidup saudara. Buang dosa-dosa. Nanti kalau dosa kita masih hidup dalam dosa terus, mau rapture pun lagi setengah naik, ditarik lagi saudara. Oke. Ya. Balonnya turun lagi deh. Hari ini bereskan hidup saudara. Miliki hubungan yang real, yang nyata bersama Yesus. Amin. Pastikan saudara siap, kapanpun Yesus datang kedua kalinya. Saudara bersama Yesus. Yang kedua. Selagi kesempatan masih ada, selagi Yesus belum datang kedua kalinya. Itu artinya kesempatan buat kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena kalau orang gak ikut rapture, ngeri betul pada masa antikris. Memang kalau orang ketinggalan, ngeri betul. Itu yang kita bahas nanti minggu ketiga. Itu ngeri betul. Itu memang yang takut di situ. Kalau sampai tidak ngalami rapture. Jadi selagi kesempatan masih ada, orang-orang yang saudara kasih, mesti Anda doakan dan perjuangan sungguh-sungguh untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang tuamu, anak-anakmu, kakak adikmu, teman-temanmu, sahabatmu, doakan mereka. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Saya yakin yang mengalami rapture yang tidak egois. Orang yang diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Karena itu jadilah saksi Kristus. Jadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus. Sekali lagi jadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Selamatkan sebanyak mungkin jiwa yang terhilang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saya ajak saudara gabung di dalam kelompok sel. Kenapa? Karena itu komunitas yang saudara butuhkan untuk maju, bergerak bersama dalam kegerakan akhir zaman. Anda nggak bisa sendiri. Orang Kristen tidak diciptakan Tuhan untuk sendiri. Itu namanya bukan orang Kristen, namanya Tarsan. Oke? Jadi saudara Tarsan atau orang Kristen? Saya percaya di sini semuanya anak-anak Tuhan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang diurapi oleh Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu harus bersama-sama dengan saudara seiman. Enggak sendiri, no. Saudara harus bergabung dalam kelompok sel. Maju dalam kegerakan akhir zaman. Masuk di final harvest. Panen raya akhir. Menjelang kedatangan hari Tuhan. Karena Alkitab ngomong Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam nama Yesus, ketika tiba waktunya semuanya diangkat Yesus ke awan-awan dalam rapture, mengalami anugerah dan berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangannya sekali lagi, yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.